Halo penggemar anime Solo Leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas anime Solo Leveling Season 2, episode 14, dan di video kali ini Mimin akan lanjutkan cerita dari Solo Leveling Season 2-nya ke episode 15, saat dimana Jinwo akan melawan Pros Monarch, bergabungnya Hunter Cha Hae-in ke Guild Solo Play Jinwo, dan kemunculan ayahnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya Hunter Jinwo, yang saat ini sudah mengalahkan monster semut hitam di Pulau Jeju, dan sudah menaikkan levelnya ke level 100. Di momen ini Jinwo akan mencoba untuk membangkitkan semut hitam yang ia kalahkan untuk menjadikannya prajurit bayangannya. Namun saat ia akan membangkitkannya, tiba-tiba Jinwo dibuat tampak terkejut dengan adanya sebuah asap yang berwarna hitam pekat mengelilinginya. Namun anehnya, ia tidak merasakan apapun. Di saat itu, ia mulai memikirkan bahwa apakah asap hitam itu berasal dari skill Shadow Extraction yang ia pakai untuk membangkitkan monster semut itu. Dan setelah ia menyadari kini sudah normal, tiba-tiba skillnya kini telah berhasil membangkitkan semut itu. Betapa senyumnya Jinwo melihat pasukan barunya yang memancarkan sebuah aura berwarna biru hingga ia langsung tunduk kepada Jinwo, sama halnya seperti si Igris. Dan saat itu, Jinwo langsung memberikannya nama yang bernama Beru. Setelah berhasil menyelesaikan raid Pulau Jeju, terjadi keributan di negara Korea Selatan, bahkan sampai seluruh dunia yang melihat saat Jinwo bertarung melawan monster semut itu. Kini Jinwo semakin terkenal, dan orang-orang mulai membicarakan tentang raid karena mereka tertarik dengan topik tersebut. Hingga nama The Hunter Sung Jinwo selalu disebut-sebutkan di seluruh dunia. Akan tetapi, ada seseorang yang mengorbankan nyawanya, yaitu The Hunter Byung-gu. Hingga di momen ini, Baek Yun-ho dengan sedihnya berkata kepada Jinwo, "Aku yakin kalau hanya ada satu pahlawan, dan dia tidak akan bisa menghentikan perang tanpa bantuan orang lain." Tapi aku mulai berpikir, kalau pemikiranku ini mungkin salah, karena dirimulah yang menghentikan kisah yang tragis ini. Terima kasih. Namun di sisi Cha Hae-in yang melihat Jinwo dari belakang, dan tiba-tiba Jinwo langsung menoleh melihat Cha Hae-in kembali. Hingga di momen itu, sontak Nona Cha Hae-in dibuat salting gaze. Setelah itu, Jinwo menemui ketua Gogonhi untuk memberitahukan bahwa dirinya akan membuat guild. Mendengar hal itu, sontak ketua Gogonhi pun langsung memberitahukan kepada Jinwo bahwa kalau orang dengan lisensi Hunter Rank S tidak perlu untuk membuat surat izin untuk membuat Guild Master, dan yang Jinwo butuhkan hanyalah menghubungi asosiasi saja, dan asosiasilah yang akan mengurusnya. Mendengar perkataan itu, Jinwo pun membalas, "Baiklah, aku harus menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari keuntungan dari Hunter Rank S." Setelah selesai membicarakan hal itu, dan Jinwo akan segera pulang, tiba-tiba ia datangi oleh seseorang dan langsung mengenalkan dirinya bahwa namanya adalah Adam White, agen senior dari birokrat Hunter Amerika. Hingga di sini ia langsung memberikannya sebuah kertas, lalu mengatakan bahwa dirinya sudah pergi ke kantor Jinwo, akan tetapi dirinya kesulitan untuk bisa menemuinya. Mendengar hal itu, sontak Jinwo pun mengingat apakah Adam ini yang Jinho bicarakan waktu itu. Lalu ia mengatakan, "Kenapa kau ingin bertemu denganku?" Adam pun menjawab bahwa ada sesuatu informasi yang ia ingin sampaikan kepada Jinwo. Anda mungkin tidak pernah mendengar tentang informasi ini, bahkan dari negara apapun atau institusi yang ada, kecuali kami. Mendengar hal itu, sontak Jinwo dibuat terlalu bingung dan menanyakan kembali, "Kenapa kau ingin memberikanku informasi itu?" Adam pun memberitahukan bahwa informasi ini adalah kasus yang langka, dan sebenarnya hanya dia sendiri yang dikirim untuk menemui Jinwo. Ketika wakil direktur menyaksikan Anda bertarung di Pulau Jeju, ia dibuat sangat merasa tersentuh oleh Anda. Jadi wakil ketua yang akan menjelaskannya nanti. Namun Jinwo mengabaikannya dan berkata, "Aku tidak percaya apakah informasinya benar atau tidak. Nanti aku hubungi lagi jika aku sudah pikirkan matang-matang." Akan tetapi setelah Jinwo mendengar perkataan dari Adam, dalam bernegosiasi, seharusnya semakin bagus kartumu dan akan semakin pula untuk dipamerkan. Mendengar hal itu, sontak Jinwo dibuat sangat terkejut. Seakan-akan ia memikirkan dengan sebuah upgrader yang merupakan kemampuan yang bisa meningkatkan kekuatan para hunter. Setelah pertemuan itu, mereka pun langsung memperkenalkan diri mereka. Kemudian pembicaraan dimulai dengan wakil direktur Michelle dan langsung memberikannya sebuah berkas imigrasi ke Amerika.
Di sini ia memberitahukan kalau seseorang ingin pindah ke Amerika, mereka membutuhkan waktu 1 tahun atau sampai 2 tahun untuk menjadi rakyat Amerika. Tapi kalau Jinwo hanya beberapa detik saja, dan jika Jinwo mau, Jinwo bisa menjadi rakyat di Amerika dengan cepat. Mendengar hal itu, sontak Jinwo pun merasa sangat kesal karena ia ingin mengetahui seseorang hunter yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lain. Hingga Jinwo pun bertanya, apakah itu benar-benar bisa? Michelle yang mendengar itu kemudian memberitahukan kepada Jinwo bahwa orang itu ada di sini. Lalu ia menyuruh Adam untuk memanggilnya. Setelah orang itu keluar, betapa terkejutnya Jinwo saat melihat orang tersebut. Menyadari hal itu, Michelle pun kembali memberitahukan kepada Jinwo dengan diiringi sebuah senyuman. Orang ini adalah satu-satunya di bumi yang bisa meningkatkan kemampuan para hunter lain yang bisa melebihi batasnya. Beliau adalah Nyonya Slener. Jinwo yang menatapnya dengan tajam, kemudian berkata dalam hatinya, dia memiliki aura yang berbeda dari hunter lainnya. Hingga di sini, Nyonya Slener langsung kembali menatap Jinwo dan memberitahukan kepada Jinwo bahwa semua hunter memiliki batasannya secara masing-masing dan tidak ada seorang pun yang bisa melebihi batasan itu. Jadi selama Jinwo tidak dibangkitkan ulang, Jinwo tidak akan pernah bisa sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu Jinwo pun bertanya kembali, jadi Nyonya Slener pun menjawab, aku punya kemampuan untuk membantu hunter lain untuk melampaui batasan itu. Aku juga bisa meningkatkannya dengan membantu mereka melewati 3 tahap. Adam pun mencerahkan kembali perkataan dari Nyonya Slener bahwa apa yang dikatakan Nyonya Slener itu benar. Akan tetapi ketika ia menggunakan kekuatannya, dia harus beristirahat dengan waktu yang sangat lama. Jadi hanya beberapa hunter saja yang bisa dipilih setiap tahunnya untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Mendengar hal itu, sontak Jinwo pun kembali bertanya, seberapa banyak peningkatannya? Nyonya Slener pun menjawab, tergantung dari orangnya. Tapi ketika mereka menyelesaikan tahap ketiga, setidaknya mereka merasakan peningkatan 20% hingga 30%. Mendengar itu, Jinwo seketika kembali dibuat terkejut dan tidak percaya. Lalu Jinwo paham dengan tujuan hunter Huang Dongsu yang ingin pindah ke Amerika. Karena bisa jadi Dongsu tergiur dengan penawaran ini. Bahkan bisa jadi dengan semua hunter mungkin bisa tergiur. Setelah itu, Adam ingin menawarkan lagi kepada Jinwo, jika Jinwo menjadi hunter di Amerika Serikat, mereka akan memprioritaskan Jinwo untuk mendapatkan keuntungan itu. Dan mereka akan memasukkan Jinwo ke guild yang Jinwo inginkan. Tapi secara tiba-tiba, Nyonya Slener memegang tangan Jinwo dan menyuruh Jinwo untuk menatapnya. Di sisi Michelle yang melihatnya, ia pun berkata dalam hatinya, bagus, dia sudah terjebak. Dari tadi dia terlihat tenang. Tapi setelah dia melewati tahap pertama, pasti akan menghubungi kita lagi. Red Pulau Jeju saja, ia menyelesaikan dengan menggunakan kemampuannya yang tidak pernah diketahui. Aku jadi penasaran, di mana batasan miliknya. Namun secara tiba-tiba Nyonya Slener terlihat tidak bisa mengontrol dirinya, dan di dalam kekuatan Jinwo, ia seketika dikelilingi dengan sebuah aura yang sangat mengerikan. Hingga aura tersebut menakuti Nyonya Slener. Nyonya Slener yang menyadari hal itu, sontak dirinya dibuat sangat ketakutan hingga tidak bisa berbicara lagi. Kemudian, di momen itu terjadi kericuhan dari bawahan Adam yang ingin menembak Jinwo. Di sisi Adam yang terlihat sangat panik melihat Nyonya Slener, lalu bertanya, apa yang terjadi? Namun ia mengabaikannya. Akan tetapi, saat melihat Jinwo saja, ia dibuat sangat ketakutan hingga merinding, dan seketika ia mengeluarkan air tetesan keringat dari ketakutannya. Dan di momen itu, Michelle dengan begitu paniknya untuk menyuruh Jinwo untuk pergi dan memberitahukan bahwa Nyonya Slener saat ini dalam keadaan kurang sehat. Di sisi Nyonya Slener, setelah mengetahui hal itu, ia pun memberitahukan kepada Michelle dan Adam bahwa Jinwo adalah sang raja kegelapan yang tidak memiliki batasan. Di sisi ketua Gogonhi yang masih memikirkan dengan pengorbanan hunter Byung-gu, di sini ia tiba-tiba ditelepon oleh seseorang dan memberitahukan kepada Gogonhi bahwa ada dungeon gate rank B yang muncul di tengah jalan. Namun setelah ia menyadari Jinwo membuka kantor guildnya di situ itu, ia akan menyuruh Jinwo menyelesaikannya. Kembali ke sisi Jinwo yang masih memikirkan hal yang baru saja terjadi mengenai Nyonya Slener, lalu berkata dalam hatinya, apa yang dilihat Nyonya Slener tadi sampai ia sangat ketakutan. Menyadari hal itu,
Mungkin Nyonya Slener tidak ingin menemuiku lagi. Bertepatan dengan itu, Jinwo tiba-tiba ditelepon oleh Ketua Gogonhi untuk memberitahukan bahwa adanya gate rank B yang muncul di tengah jalan. Namun, setelah Jinwo akan segera memasuki dungeon itu, seketika ia dihadang oleh seorang pengawas dan mengatakan, "Kamu tidak boleh masuk ke dalam gate tanpa adanya sebuah perizinan. Bahkan, jika dirimu adalah seorang hunter rank S, kamu tidak boleh masuk sembarangan tanpa adanya izin dari Ketua Gogonhi." Mendengar itu, sontak Jinwo pun langsung menelpon Ketua Gogonhi di hadapan dirinya. Sambil menunjukkan HP-nya lalu berkata, "Ini Ketua Gogonhi, seseorang yang tidak bisa kau abaikan." Mendengar hal itu, sontak ia pun langsung dibuat ketakutan hingga kena mental. Setelah Jinwo akan memasuki dungeon itu, seketika semua orang kembali dibuat terkejut ketika melihat dungeon yang Jinwo masuki berubah menjadi merah. Di sisi Jinwo yang sudah di dalam dungeon, saat ia mengatakan, "Aku harus bisa memaksakan diriku." Seketika ia mengingat perkataan dari ibunya. Kita tidak bisa merubah fakta. Kalau kamu sudah dibangkitkan, apalagi rankmu rank S, kamu bisa menyelamatkan banyak nyawa, seperti ayahmu. Sebelum ayahmu menjadi seorang hunter, dia dulunya pemadam kebakaran, dan aku jatuh cinta kepadanya ketika aku melihat dia dengan gagahnya menyelamatkan semua orang. Jadi jangan terlalu memaksakan dirimu sendiri. Setelah mengingat perkataan yang begitu lembut dari ibunya, Jinwo pun kini dibuat agak lega, dan ibunya sekarang tidak akan melarang Jinwo lagi. Namun tiba-tiba ia langsung saja membangkitkan pasukan prajurit bayangannya. Pertarungan pun dimulai dengan pasukan Jinwo yang langsung menyerang Mo Center itu. Saat ia melihat prajurit bayangannya sedang bertarung, lagi-lagi Jinwo kembali berkata di dalam hatinya, "Hunter dilahirkan untuk memburu, dan musuh Hunter bukanlah monster saja. Hunter harus berhati-hati supaya para Hunter tidak bisa diburu juga. Karena posisi itu bisa berubah kapanpun. Jadi Hunter tingkat atas tidak boleh lengah sedikit pun. Bahkan kalau ada ratusan bahkan ribuan buruan, memburu tidak akan pernah berakhir. Bahkan tidak ada seorang pun yang ingin menghentikan memburunya." Kembali ke sisi lain, dengan diperlihatkannya seorang Hunter yang didatangi oleh Frost Monarch. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba Yongmun muncul di belakang Frost untuk memberitahukan informasi tentang wilayah di bagian timur. Mendengar hal itu, Frost pun bertanya kembali, "Bukankah yang kau maksud itu adalah tempat di mana Shadow Monarch berada? Dan bukankah kau bilang bahwa kau akan mengawasi tempat itu?" Yongmun pun memberitahukannya kembali bahwa tempat itu akan ia ambil, walaupun ada Shadow Monarch di sana. Ia tidak akan menjadi masalah selama ahli strategi kita tetap menjalankan rencananya. Dan ada satu hal lagi yang menarik. Sudah dipastikan kalau The Greatest Fragment or Brilliant Light ada di sini. Setelah mereka membicarakan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seseorang yang mungkin memiliki sebuah Fragment of Brilliant Light. Dan ternyata, orang tersebut adalah ayah dari Jinwo, yang langsung memancarkan aura kekuatannya di hadapan mereka. Setelah mendengar perkataan mereka, ia pun menyadari kalau wilayah kecil di bagian timur itu adalah Korea. Sontak ia pun akan menghentikan rencana ini dari mereka. Secara tiba-tiba, ayah Jinwo seketika langsung menyerangnya dan ia tidak akan membiarkannya untuk kabur begitu saja. Namun serangan tersebut dengan mudahnya Frost menangkisnya dengan sebuah kekuatan sihir yang memunculkan dengan adanya es batu, dilayaknya seperti kekuatan sihir milik Tusk, hingga membuat ayah Jinwo yang menyerangnya kini dibuat sangat terkejut dan seketika langsung memancarkan letusan yang sangat mengerikan. Kembali ke sisi Jinwo, yang saat ini didatangi oleh bos monster yang berbentuk seperti hero di Mobile Legends, yaitu Hylos. Di sini ia berkata, "Bukan hanya mencapai tempat ini dengan kekuatanmu sendiri, tapi kamu juga mengerti bahasa kami. Namun sudah berakhir, saudara-saudaraku sudah tak sabar untuk membantaimu." Mendengar hal lucu itu, seketika Jinwo langsung menyuruh pasukan bayangannya yang bersembunyi untuk kembali keluar dengan membawa kepala mayat monster dari saudaranya. Hingga pertarungan itu pun langsung dimulai dengan Jinwo yang menyuruh pasukan prajurit bayangannya untuk langsung menyerangnya. Di sisi Iron yang sedang bertarung, ia menggunakan senjata kapaknya untuk melancarkan serangannya yang berupa sebuah hantaman yang mengerikan. Namun saat Jinwo kini akan diserang oleh dua monster sekaligus, secara tiba-tiba tank langsung muncul di belakang Jinwo dengan meloncatnya dan langsung melancarkan serangannya. Di
Di sisi Igris dan Beru, ia melancarkan serangannya kepada bos monster itu secara bersamaan. Hingga di momen itu, mereka berhasil menebas satu tangan dari monster tersebut. Di sisi Tusk yang akan menggunakan skill Hymn of Giants, akan tetapi tidak jadi, ia menggantinya dengan skill Reverse Gravity untuk membuat bos monster tertunduk kepada Jinwo. Di sini Jinwo mengatakan sesuatu kepada bos monster. Ini akan menjadi tidak terlalu sakit jika kau mau menjawab pertanyaanku. Namun, dengan tatapan dari Jinwo saja, monster itu tiba-tiba sudah terbunuh. Setelah selesai, Jinwo mendapatkan sebuah kunci cursut random box. Hingga di sini Jinwo diberitahukan bahwa kunci tersebut menunjukkan ke Chartenon Temple. Dan di sini sistem akan mencoba membawa Jinwo kembali lagi di dalam dungeon ganda, yang dimana tempat itu adalah tempat saat Jinwo memulai untuk bertarung. Dan itu berarti Jinwo pasti sudah ditunggu. Lalu ia berkata, "Aku pasti akan datang." Setelah Jinwo menyelesaikan dungeon Red B, ia langsung pergi ke kantor guildnya untuk memberikan Yujinho sebuah kristal tingkat tinggi. Melihat itu, sontak Jinho pun sangat dibuat bahagia. Lalu berkata, "Menakjubkan Hyung Nim dengan ini. Kita tidak perlu khawatir dengan gaji bawahan." Hingga di sini mereka sepakat dengan nama guildnya yang bernama Guild Solo Play. Namun tiba-tiba, ia mendengar ketukan pintu seseorang yang akan datang. Tepat saat mereka membuka pintunya, betapa terkejutnya Jinho dan Jinwo saat melihat orang itu adalah Hunter rank S Cha Hae-in. Hingga di momen ini Cha Hae-in mengatakan bahwa dirinya ingin bergabung ke guild Jinwo dan Jinho. Mendengar hal itu, sontak Jinwo pun dibuat agak bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian Jinwo bertanya kepada Cha Hae-in, "Apakah Choi Jong-in mengusirmu? Atau ketua Gogonhi yang memerintahmu ke sini?" Ia pun menjawab, "Tidak, aku cuma ingin bergabung dalam guildmu." Namun ketika Cha Hae-in mendengar perkataan dari Jinwo mengenai nama guildnya adalah Solo Play, betapa terkejutnya dirinya dan langsung mengatakan, "Aku dan wakilku memilih untuk memakai nama itu dulu." Hingga di sini, Jinho pun seketika memarahi Jinwo karena ia belum setuju dengan nama guildnya yang bernama Solo Play. Jinwo yang terlihat bingung kemudian berkata, "Aku kira kau setuju karena tidak mengatakan apapun." Jinwo pun dibuat kembali bingung bahwa kenapa Jinho tidak menerima nama yang Jinwo putuskan. Hingga di momen ini ketika Jinwo melihat Cha Hae-in dengan ekspresi yang agak malu, Jinwo kembali berkata dalam benaknya, detak jantungnya, napasnya dan ekspresinya, dia mencoba untuk tetap tenang. Tapi dia tidak bisa membohongiku. Kenapa dia sangat ingin bergabung ke guildku? Setelah itu, Jinwo mengatakan kepada Nona Cha Hae-in bahwa sejauh yang ia tahu, kurang lebih ini sudah 2 tahun sejak kebangkitan Hunter Cha, dan seharusnya kontrak Cha Hae-in dengan Guild Hunters belum berakhir. Namun Cha Hae-in sudah memutuskan untuk membayar pelanggarannya menggunakan uang di kontrak Guild the Hunters. Mendengar itu, sontak Jinwo dibuat agak terkejut, lalu kembali berkata dalam hatinya, apa dia benar-benar ingin bergabung sampai harus membayar uang pelanggaran kontraknya? Kemudian Jinwo menjelaskan kepadanya bahwa guildnya tidak bisa membuat kontrak dengan hunter yang tinggi, seperti Nona Cha Hae-in. Kemudian Nona Cha pun menjawab bahwa itu tidak terlalu penting baginya, dan tidak ada masalah jika dirinya tanpa harus dikontrak sekalipun. Hingga di momen ini Jinwo seketika langsung menanyai Nona Cha Hae-in, kenapa kau sangat ingin bergabung ke dalam guildku? Tidak ada keuntungan jika kau bergabung dengan guild kami. Mendengar itu, sontak Hunter Cha Hae-in dibuat bingung gimana caranya dirinya akan menjelaskannya. Dan jika dia memberitahukan kepada Jinwo tentang pertemuan dirinya bersamanya saat di dalam dungeon, dan tidak mencium bau busuk di badannya, melainkan bau wangi, hingga membuat dirinya tertarik, mungkin Jinwo menganggap dirinya orang gila jika dia mengatakannya kepada Jinwo langsung. Ini dimulai dengan kecurigaanku. Bahkan saat ku bilang pada diriku sendiri untuk tidak mengkhawatirkannya. Bahkan di saat aku tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Dia satu-satunya cahaya di dunia gelap ini. Aku takut, gelisah, dan bahkan aku pikir aku sudah mati. Tapi, seperti yang kuduga dia datang untuk menyelamatkanku. Jika suatu saat akan ada situasi di mana aku tidak bisa menghindari kematian, apa yang harus kulakukan? Namun kuharap kau akan terus di sisiku sampai akhir. Melihat Nona Cha Hae-in yang bertingkah aneh, seketika Jinwo kembali berkata dalam benaknya, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan? Kenapa dia tak bisa menjawabku? Melihat raut wajahnya, aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Namun, aku tak tahu apa yang dia sembunyikan.
Tapi, dia mungkin sudah merencanakan ini sangat lama. Namun, tiba-tiba Cha Hae-in menjawab dengan sebuah perkataan, Kenyaman. Aku ingin hidup nyaman. Apa aku bisa melakukan itu? Mendengar itu, sontak Jinwo mengerti dengan keadaan Nona Cha Hae-in. Setelah melewati hal sulit di Pulau Jeju saat itu, hingga di momen ini, Jinwo memberikan Nona Cha Hae-in sebuah tes untuk masuk ke dalam guildnya. Setelah mendengar perkataan itu, seketika Hunter Cha Hae-in dibuat terkejut, kemudian bertanya, tes macam apa itu? Apa ini kegigihannya? Atau hanya kebanggaannya? Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2, episode 15 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like dan subscribe.